Hanya dalam hitungan detik, Anda akan bisa mengecek keberadaan khodam dalam benda pusaka. Walaupun Anda bukan ahli dalam bidang supranatural, saya jamin pasti dengan cara ini Anda akan mengetahui bagaimana cara termudah, tersimpel, tercepat dalam mengetahui, mendeteksi keberadaan energi khodam benda pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, di dalam kesempatan kali ini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara termudah, cara tersimpel bisa dilakukan oleh pemula sekalipun, yaitu cara untuk mendeteksi, mengetahui keberadaan energi khodam dalam benda pusaka. Pasti Anda berpikir, apakah hal itu mungkin? Mungkin saja, dan pasti Anda akan bisa melakukannya. Karena saya memiliki satu metode yang berbeda dari lainnya. Tanpa menggunakan doa, tanpa menggunakan mantra, tanpa puasa, tanpa yang di situ membutuhkan tirakat ataupun sesaji yang aneh-aneh. Karena sebenarnya konsep ketika seseorang itu mampu mendeteksi keberadaan energi gaib atau khodam dalam benda pusaka itu hanya didasari dari energi saja. Kalau kita bisa merasakan energi tersebut, maka secara otomatis Anda akan mampu untuk mengetahui keberadaan khodam benda pusaka tersebut. Ketika Anda bisa connect dengan energi tersebut, merasakan, maka secara otomatis pula itu akan terhubung. Ketika sudah terhubung, maka secara pasti Anda bisa bahkan ditemui oleh sosok khodam dari benda pusaka tersebut. Baiklah, tanpa panjang lebar, Anda akan bisa langsung membuktikan sendiri. Bagi Anda yang penasaran, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan cara ini saya jamin aman 100%. Dan bisa dilakukan oleh siapapun, mau kecil maupun muda maupun tua bisa. Karena caranya sangat mudah. Saya sengaja bongkar rahasia ini, karena sebenarnya banyak di luar sana yang menggunakan metode yang aneh-aneh. Padahal konsepnya cuma satu, yaitu energi. Jadi energi itu menjadi landasan di mana seseorang itu bisa mengetahui keberadaan khodam dari benda pusaka tersebut. Sekarang Anda keluarkan saja semua benda pusaka yang Anda miliki. Keluarkan saja. Entah itu yang katanya diambil dari sini, pemberian dari siapa, sekarang Anda akan bisa mengeceknya sendiri. Letakkan semua benda pusaka di hadapan Anda. Sebelum Anda mulai mendeteksi keberadaan khodam dalam benda pusaka tersebut, ambillah sedikit garam kasar. Anda ambil sedikit dan cimbit menggunakan kedua jari tangan Anda seperti ini. Ambil sedikit saja, lalu celupkan ke air sebentar saja. Setelah itu gerus, remas-remas hingga menjadi sedikit halus. Setelah itu tembakkan ke kening Anda seperti ini. Terserah, pokoknya ya ditembakkan seperti ini. Dan setelah itu Anda berhenti dulu sejenak untuk sedikit merasakan getaran yang ada di telunjuk jari Anda ataupun jempol Anda. Rasakan bentar. Nanti pasti Anda akan merasakan energi simpul di jari Anda itu aktif.
Dengan cara apa? Coba Anda mulailah dengan mendekatkan telunjuk jari Anda ke kening Anda. Seperti ini. Pejamkan mata, mulailah rasakan itu. Ketika nanti ada sedikit tekanan di kening Anda dan Anda sedikit merasakan yang disebut dengan yang namanya agak sedikit pusing, ataupun Anda merasakan energi halus, angin kecil, entah itu rasanya ada yang panas, ada yang dingin, ataupun aura-aura yang lain, artinya apa? Di situ energi di kening Anda kan sudah aktif lewat tadi, dan di sini kan sudah aktif pula. Ketika didekatkan, maka akan timbul reaksi. Reaksinya bermacam-macam. Nah, itulah di mana sebenarnya cara untuk mendeteksi keberadaan khodam di benda pusaka. Sekarang kita langsung ke tes saja. Bagaimana cara untuk mengetahui keberadaan khodam di benda pusaka? Pertama, memang saya tidak memiliki benda pusaka sama sekali. Karena saya orangnya anti menggunakan benda pusaka. Saya memiliki satu barang saja. Ini tripod. Sekarang, ini ibaratkan benda pusaka. Anda kan tadi sudah menyiapkan beberapa benda pusaka yang Anda miliki. Pegang menggunakan tangan Anda seperti ini. Bebas, biasa saja. Setelah itu, dekatkan perlahan-lahan ke kening Anda seperti ini. Dan ketika konsentrasi agak sulit, boleh dengan cara memejamkan mata. Pejamkan mata dan rasakan saja di kening Anda. Ketika Anda merasakan sensasi energi, ketika Anda mendekatkan benda pusaka Anda, maka bisa dipastikan benda pusaka Anda itu terdapat energi gaibnya. Ada khodamnya. Ketika Anda teruskan terus-menerus, durasinya agak lama, maka yang terjadi, diri Anda itu semakin connect dengan khodam yang ada di benda pusaka tersebut dan bisa berlanjut di dimensi lain. Seperti apa? Seperti mimpi, dan juga ketika di saat itu kebetulan Anda mendapatkan keheningan yang cukup, Anda akan bisa melihat penampakan sosok khodam tersebut. Mudah dan simpel. Dan ketika nanti Anda mendekatkan salah satu benda pusaka Anda, baik itu keris ataupun batu akik dan lain sebagainya, saya nggak tahu, pokoknya benda pusaka Anda yang Anda miliki, dan tidak merasakan apapun, artinya tak ada energi gaibnya, tak ada khodamnya. Mudah dan simpel. Jadi ketika dulu saya, dan sampai sekarang ketika ditanya, dan saya itu agak malas ketika menjawab hal itu. Mas, ini ada khodamnya enggak? Bang, ini ada khodamnya. Cuma saya klik, saya ambil terus saya dekatkan seperti ini. Tidak ada. Mudah, simpel. Karena apa? Ketika energi di sini itu aktif, maka ketika ada energi lain mendekat, pasti akan timbul reaksi. Reaksinya berbeda-beda. Biasanya umumnya pasti karena hentakan pendekatan antara energi khodam ataupun energi gaib tadi ke energi kita, maka yang terjadi biasanya akan merasakan agak sedikit pusing ketika prosesnya agak lama. Jadi seperti itulah cara termudah untuk mengetahui keberadaan energi gaib ataupun khodam di dalam benda pusaka. Untuk mengeceknya sangat mudah tanpa menggunakan doa apapun. Saya tidak menggunakan doa-doa apapun. Dengan cara itu pun bisa. Jadi tidak ada cara-cara yang ribet, ini harus pakai bacaan, tidak ada. Mudah sekali karena konsepnya itu sebenarnya ada energi. Kalau pakai doa ataupun menggunakan mantra khusus atau apa, itu sebenarnya hanya bumbu saja. Sebenarnya yang pasti yang harus dilakukan itu adalah mengetahui bagaimana sebenarnya energi. Jadi seperti itulah cara untuk mendeteksi keberadaan khodam dalam benda pusaka yang Anda miliki. Ingat, pesan dari saya, seharusnya kita tidak menggunakan benda-benda pusaka. Karena saya rasa cara ini kurang elok saja. Lebih pantas ketika kita mengaktifkan energi murni yang ada di batang tubuh kita. Itu cuma saran dari saya, dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Karena memang setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda. Seperti itulah ijazah ilmu yang bisa saya bagikan.
kepada sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, silahkan kawan itu semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di Batang Tubuh Sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.